Pemirsa, Timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan dengan skor 1-0 melawan Myanmar di pertandingan pertama Grup B Piala AFF 2024. Bagaimana berjalannya laga pembuka Timnas ini, lalu bagaimana juga peluang serta target Indonesia untuk bisa merajai sepak bola Asia Tenggara tahun ini? Kami akan hadirkan sejumlah infografis Start Apik Garuda di Piala AFF. Pemirsa, Indonesia berhasil menumbangkan tim tuan rumah Myanmar dengan skor 0-1 saat bermain di Stadion Tuwuna pada 9 Desember 2024 lalu. Kita lihat bersama bagaimana statistik dari pertandingan kemarin, pemirsa. Bukannya tanpa perlawanan dari Myanmar karena kedua tim ini mereka memiliki penguasaan bola yang cukup besar. Masing-masing kita lihat Indonesia memiliki penguasaan bola hingga 58%, sementara untuk Myanmar dengan penguasaan bola sebesar 42%. Kedua tim ini juga bermain dengan cukup agresif, terlihat dari tembakan-tembakan on target yang dilakukan. Misalnya kalau Myanmar yang melakukan 7 tembakan dengan 3 diantaranya on target ke arah gawang, dan juga Indonesia melakukan percobaan 10 kali tembakan dengan 4 diantaranya on target dan kemudian berhasil membuahkan 1 gol. Timnas Indonesia juga bermain tanpa kartu merah maupun kartu kuning di pertandingan melawan Myanmar pada 9 Desember kemarin. Lalu seperti apa, pemirsa, klasemen sementara dari Grup B setelah digelar 2 pertandingan pertama? Di Grup B, Indonesia berhadapan dengan beberapa negara, diantaranya adalah Vietnam, Filipina, Myanmar, dan juga Laos. Saat ini Vietnam berada di posisi teratas, yaitu peringkat 1 klasemen sementara Grup B, meskipun memiliki poin yang sama dengan Indonesia, yaitu masing-masing poinnya adalah 3 karena sudah meraih kemenangan. Namun Vietnam unggul dari selisih golnya, di mana ketika bermain melawan Laos, hasil skornya adalah 4-1 untuk Vietnam, sehingga selisih golnya adalah 3 dan menempatkan Indonesia di posisi kedua setelah kemarin memiliki selisih gol 1 ketika bertandang ke Myanmar. Nah, Filipina saat ini berada di posisi ketiga dan belum ada perolehan karena belum bermain. Kemudian untuk Myanmar dan Laos saat ini berada di posisi keempat dan kelima. Tentunya Indonesia masih punya peluang besar ya untuk terus menambah poin dan juga lolos ke tahap berikutnya. Kita lihat, pemirsa, ini adalah jadwal dari laga Timnas Indonesia berikutnya di grup. Kita harapkan bisa terus menambah perolehan poin, di mana pada 12 Desember atau esok hari Indonesia akan menjamu Timnas Laos di Stadion Manahan Solo. Yang tadi beritanya sudah kita lihat bahwa kedua tim ini sudah berada di Solo. Tentunya mereka akan melakukan sejumlah persiapan. Kita akan dukung bersama ya untuk esok hari. Nah, kemudian di tanggal 15 Desember Indonesia akan melawan Vietnam. Ini diprediksi akan menjadi suatu pertandingan yang tentunya tidak mudah bagi Timnas Indonesia atau juga tidak mudah bagi Vietnam, di mana performa Timnas Indonesia saat ini juga sedang berada di posisi yang begitu prima. Nah, Indonesia juga akan berhadapan dengan Timnas Filipina di tanggal 21 Desember 2024 mendatang. Pemirsa, jika Timnas Indonesia berhasil melaju ke babak final dan memenangkan Piala AFF tahun ini, maka akan menjadi kemenangan perdana Indonesia. Kita tampilkan ini adalah kiprah dari Timnas Indonesia di Piala AFF. Piala AFF ini sudah berlangsung sebanyak 14 edisi dan di edisi pertamanya yaitu tahun 1996, Indonesia berhasil lolos hingga ke babak semifinal dan juga meraih peringkat keempat. Indonesia juga pernah sampai ke tahap final sebanyak 6 kali, namun harus menelan kekalahan di semua babak final ini, yaitu tepatnya di tahun 2000, 2002, 2004, 2010, 2016, dan 2020. Di babak final ini Indonesia kalah atas Thailand, Malaysia, dan juga Singapura. Nah, kemudian pada tahun 1998 Indonesia juga lolos sampai ke tahap semifinal dan juga berhasil meraih peringkat ketiga. Kemudian di tahun 2008 dan 2022 Indonesia terhenti di semifinal dengan peringkat keempat. Jadi tentunya kita harapkan Timnas Indonesia yang maju ke Piala AFF tahun ini bisa mencetak sejarah kemenangan perdana untuk Indonesia di Piala AFF. Tentunya kita harapkan Indonesia bisa menang membawa pulang piala, tapi seperti apa sebetulnya target dari pelatih Shin Tae-yong? Pelatih STY nampaknya menjadikan AFF sebagai kesempatan untuk regenerasi nih. Kita lihat pernyataan selengkapnya, kami membawa pemain-pemain yang
sangat mudah, bukan hanya untuk pertandingan ini, tapi juga untuk kualifikasi Piala Asia tahun depan, serta SEA Games, tepatnya tahun 2025. Itulah mengapa Coach STY menunjuk mayoritas skuad U22 untuk memperkuat timnas di Piala AFF tahun ini. Namun demikian, Coach STY yakin Indonesia mampu melaju sampai ke babak final. Ia meminta tim asuhannya untuk bermain tanpa beban, menikmati satu demi satu laga, dan diharapkan bisa sampai ke tahapan final. Inilah pemirsa sejumlah fakta terkait dengan Piala AFF yang baru saja digelar. Kita terus dukung kiprah dari timnas Garuda. Dan pemirsa Metro Siang akan kembali usai jeda dengan segmen Kilas Siang bersama dengan rekan saya Iqbal Himawan. Silakan Iqbal. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.